Saat saat ini yang akan kita bahas adalah pendekatan anemia. Eh, Oke. Jadi sebagai seorang klinisi kita harus membahas segala sesuatu dengan tahu maknanya dan tujuan kalau kita melakukan pendekatan diagnosis. Jadi kita tahu eh, setelah kita mengetahui tujuan kita melakukan, mencari ke belakang, mencari penyebabnya, dan secara kalau kita melakukan pemeriksaan untuk menentukan diagnosis, kita kalau bisa melakukan pendekatan diagnosis pasti bisa langsung, atau kita mencari diagnosis bandingnya, dan di sini akan saya bahas juga tentang algoritma. Anemia itu adalah kadar hemoglobin di bawah nilai normal. Kalau pada anak beda dengan dewasa, anak itu kadar hemoglobinnya di bawah persentil 2 rata-rata usia. Oke, nah, oke, nah ini rata-rata anemia. Kadar nilai Hb. Jadi tidak semua nilai hemoglobin itu sama. Paling tinggi bayi baru lahir. Jadi kita tidak usah khawatir bayi baru lahir Hb-nya 17, 20. Tapi kita akan khawatir kalau anak datang umur 2 tahun, 4 tahun, Hb-nya 17 atau 16. Itu bisa menjadi menyebabkan kelainan. Jadi kalau kita menentukan diagnosis, kita tahu dulu normalnya. Ya. Nah, inilah kalau kita minta hapusan darah tepi, kalau kalian belajar di patologi klinik, gambaran anemia, gambaran sel darah merah ini adalah gambaran yang normalnya. Lihat warnanya, diameternya. Ya, untuk klasifikasi anemia yang kita lakukan, kalau itu dalam jumlah, secara umum menentukan diagnosis adalah intake-nya cukup, bisa diproduksi atau tidak, dan ada pengeluaran yang berlebihan atau tidak. Jadi untuk klasifikasi anemia itu sendiri bisa disebabkan oleh penurunan produksi atau peningkatan penghancuran destruksi sel darah atau pengeluarannya anemia karena perdarahan. Eh, nah, ini adalah klasifikasi berdasarkan yang tadi adalah penurunan produksi. Besarnya ada anemia aplastik, eritropoiesis inefektif, eh, dan ini di bawahnya adalah diagnosis. Ada inflamasi kronik, gagal ginjal kronik, leukemia. Jadi kita tahu ini ya. Dasar kita mencari penyebab dari diagnosis. Nah, ini peningkatan dari penghancuran sel-sel darah adalah korpuskular, yaitu spherositosis, defisiensi G6PD, thalassemia yang ekstra korpus idiopatik atau sistem imun. Untuk yang perdarahan, ada perdarahan dari feto maternal, perdarahan kronik gastrointestinal, dan kelainan yang disebabkan perdarahan disebabkan oleh kelainan yang diturunkan. Kalau untuk morfologi itu ada warna, ada ukuran, kita bisa menyebabkan ada anemia mikrositik, anemia normositik, dan anemia makrositik. Nah, kalau yang seperti ini, gambaran sel darah, gambaran darah rutin, ini rutin kita cantumkan. Ada MCV, MCH, dan MCHC. Yang ini adalah MCHC. Kalau untuk makrositik,
mikrositik, diagnosisnya curiganya ini jadi anak pucat. Kita cek darah rutin dulu. Darah rutin yang kita lihat adalah MCV, MCH, MCHC. Kalau terdapat penurunan dari MCV, diagnosis bandingnya ini. Thalassemia, vasculitis. Kalau MCV-nya naik, diagnosis bandingnya ini. Kalau MCV-nya dalam batas normal, diagnosis bandingnya ini. Ya, itu hanya baru berdasarkan darah rutin. Inilah gambarannya yang normal warnanya seperti ini, hiper makro yang makro seperti ini ukurannya, yang mikro seperti ini. Oke. Penting untuk dalam pendekatan diagnosis anemia ini adalah masalahnya single cell atau multiple. Jadi ada anemia, ada bisitopeni atau pansitopeni. Kalau pan seluruh sel darah merah, leukosit sama trombosit turun. Kalau single cell ya HB-nya ya cuman HB aja yang turun. Jadi ini umumnya menandakan ada keterlibatan sumsum tulang, kelainan imunologik dan destruksi dari sel-sel perifer. Diagnosis anemia itu membutuhkan anamnesis yang teliti. Jangan pucat sejak kapan, termasuk makanan yang kita anamnesis, termasuk kegiatan aktivitas yang kita tanya. Ditambah anamnesis kita mencari mengarahkan ke diagnosis banding kita, menyingkirkan diagnosis banding. Pemeriksaan fisik membuktikan anamnesis kita. Kita mungkin mencurigai anemia karena penyakit kronis misalnya. Apa-apa aja pemeriksaan fisiknya. Kita mencurigai anemia disebabkan oleh leukemia. Pemeriksaan fisiknya apa yang mendukung leukemia? Terakhir, berikutnya baru kita buktikan di gambaran sel darah tepi. Untuk leukemia, gambaran sel darah tepinya ada apa aja? Untuk anemia defisiensi besi, gambaran selnya pada apus darah tepi, selnya apa-apa saja yang ditemukan. Ya, nah ini dari anamnesis. Jadi kalau anak itu kita memeriksa melakukan anamnesis, melakukan pemeriksaan fisik secara holistik. Kita tanyakan riwayat maternalnya. Saat perkelahiran adakah hamil perdarahan atau tidak? Ibunya itu selama kehamilan ya maksudnya. Ibunya ada pemakaian obat-obatan rutin atau tidak? Sakit yang diderita ibunya juga mempengaruhi anemia sama kehamilan. Apakah diderita sama ibu juga harus kita tanyakan. Yang kedua adalah riwayat keluarga. Penyakit-penyakit kelainan darah ada yang diturunkan, ada faktor resiko. Misalnya kalau jaundice atau ikterik biasanya disertai dengan anemia. Cuman apa ada riwayat keluarga yang kakaknya, adiknya yang menderita saat kecil juga kuning. Apakah dia otomatis kuning? Enggak, tapi faktor resiko. Tapi kalau talasemi, kalau ibu ada adiknya, kakaknya yang talasemi, dia 50% kemungkinan juga talasemi. 50%. Nah, berikutnya adalah riwayat pasiennya sendiri, anamnesis dan riwayat penyakit sekarang atau riwayat penyakit dahulu. Termasuk kelainan darah, obat-obatan yang dia makan, dan riwayat kelahirannya. Termasuk adalah riwayat makan. Oke. Ini adalah keluhan-keluhan yang dialami anak bila dia terdiagnosis anemia. Termasuk kelelahan, seperti lemah, letih, lesu, otot-ototnya terdapat kelemahan otot, ada pusing. Bila anemianya berat di bawah 5, terdapat gangguan oksigenasi, bisa sesak nafas, bisa terjadi gangguan gastrointestinal atau kelainan darah melalui urin atau feses, misalnya hematuri atau
hematosesia. Pemeriksaan fisiknya ini yang fokusnya yang kita cari ada tanda-tanda pucat. Tanda-tanda pucatnya dari atas ya, dari atas. Konjungtiva anemis atau tidak. Ditambah kalau kita mencurigai suatu jaundice, ada ikterus atau tidak. Kalau mencurigai suatu kelainan leukemia, pasti yang kita lihat ada organomegali atau tidak, pembesaran KGB, pembesaran hepar, dan pembesaran Liem. Kalau dia sudah anemia, sudah terkompensasi, biasanya dia ada tahipnu atau tahikardi. Kalau tahikardi artinya apa? Denyut nadinya cepat. Tahipnu artinya nafasnya yang cepat. Ditambah ada hipotensi ortostatik. Bangun tiba-tiba langsung gelap, langsung pusing. Nah, systolic ejection murmur ini didapatkan pada pemeriksaan bising jantung. Bentar ya. Ini yang kita dapatkan kalau systolic ejection murmur pada anak-anak anemia yang HB-nya di bawah 5, kita akan mendengar bunyi murmur di semua katup jantung. Nah, sudah kita buktikannya apa? Nanti setelah HB-nya bagus, murmurnya hilang. Ya. Selanjutnya kita temukan ada glossitis di mulutnya dan splenomegali. Anemia dan gejala klinisnya adalah tanda dan gejala anemia ini dimulai dari ringan sampai mengancam gawat. Kalau ringan bahkan ada yang sampai tidak bergejala. Harus dibuktikan satu, kita harus melihat apakah anaknya putih atau pucat. Kadang-kadang kalau kami di rumah sakit sering mendapatkan tiba HB-nya 6. Nah, ibunya tidak menyadari kalau dia anemia karena menyangka kalau anaknya putih. Nah, itu yang kadang-kadang harus digali. Tidak mungkin kalau apa onset pucat itu mempengaruhi dari anamnesis dan diagnosis kerja kita. Sejak kapan dia pucat? Termasuk kadar HB-nya apakah cuman turunnya, batasan kita adalah 6 berat atau tidaknya. Sesudah itu respon badan. Kalau talasemia HB1 anaknya juga tenang-tenang aja. Tapi kalau cuman anemia karena perdarahan nih, trauma, fraktur femur, HB2 itu udah sesak, sudah shock. Jadi kemampuan tubuh beradaptasi itu mempengaruhi dari diagnosis kita. Kelainan darah yang cepat termasuk adalah perdarahan sampai 20%, gejalanya pasti tahikardi dengan aktivitas ringan. Kalau sudah 30 sampai 40% akan menimbulkan kolap dari pembuluh sel arteri sehingga menimbulkan shock. Ini sama seperti kalau 15 sampai 25% itu dehidrasi ringan sedang, tapi kalau lebih dari 30 sampai 40% itu sama dengan dehidrasi berat. Ibaratnya persamaannya. Tapi anemia yang terjadi perlahan-lahan, HB turun bahkan sampai 5 HB5 atau 50%, ini tidak akan terjadi shock karena apa? Kompensasi tubuh. Jadi kalau dia pelan-pelan turunnya seringnya tidak akan bergejala. Ya. Nah, setelah kita lakukan anamnesis, kita lakukan pemeriksaan fisik. Tanda vitalnya ada nggak? Tahikardi. Nadi normalnya berapa? Baru kita bisa menentukan, oh ini tahikardi. Denyut jantungnya, pegang nadinya, apakah tekanannya, apakah tegangannya kuat atau tidak. Kalau disertai dengan kuning, berarti ada suatu proses hemolisis, penghancuran.
Kalau ada suatu splenomegaly yang membesar, kemungkinan besar ada hipertensi portal, anemia hemolitik yang diturunkan, dan adanya suatu keganasan. Berikutnya apa? Pemeriksaan penunjang. Kalau dari darah rutin yang kita evaluasi nanti ada darah lengkap, darah darah tepi lengkap, HB, eritrosit, hematokrit. Ini kita bisa hitung indeks dari eritrositnya berapa, hitung retikulositnya berapa. Tapi kalau kita pun hitung, kita harus tahu nilai normalnya berapa. Ya. Nah, ini adalah red cell distribusi dari sel-sel darah. Normalnya berapa? Dia homogen. Anisositosis ringan. Kalau distribusi yang meningkat menjadi heterogen, anisositosisnya banyak. Kalau retikulosit meningkat, kita dapat kita juga dapat melihat kalau itu berarti aktivitas dari sumsum tulangnya juga meningkat. Nah, ini ada algoritma dari yang simpelnya kita baru melihat dari MCV. Yang normal dulu. Kalau normal kita lihat di hitung retikulosit. Kalau retikulositnya meningkat, kita lihat bilirubin meningkat atau tidak. Kalau normal berarti dia perdarahan. Kalau meningkat berarti ada suatu proses hemolisis. Next step-nya adalah melakukan konteks dari sel darah. Kalau hasil kontesnya negatif, lihat lagi ada hemoglobino eh, eh, HB, hemoglobinopati atau defek dari membran dari sel eritrosit. Yang berikutnya ada curiga suatu infeksi atau keracunan dari obat. Kalau itu yang negatif ya. Kalau kontesnya positif adalah kelainan hemoglobin yang anemia disebabkan oleh proses autoimun. Kalau MCV-nya mengarah ke mikrositik yang seperti tadi, ini adalah diagnosis bandingnya untuk klik lagi. Nah, untuk yang makrositik ada dua. Evaluasi dilihat dari retikulosit. Kita melihat kalau retikulositnya meningkat, kita lihat perdarahan. Ada atau tidak. Kalau retikulosit yang menurun, yang kita evaluasi adalah defisiensi asam folat, ada tidak penyakit-penyakit kronis, dan misalnya gagal ginjal, penyakit tiroid, atau penyakit hati. Untuk retikulosit menurun, kalau tidak next step-nya adalah pemeriksaan hubungan tulang. Ya. Ini dasar-dasar dari pendekatan awal dari penyakit anemia. Sudah betul. Ini yang tadi. Hentikan berarti. Kenapa yang di sini masih di layar kalian yang tergambar apa sih? Iya.
Zoom saya hilang. Saya keluar ya? Oh, enggak. Bagaimana sih? Oke, ini yang tadi ya. Berikutnya adalah tentang penyakit kronik. Kenapa kita bahas penyakit kronik? Karena ini paling banyak. Jadi anemia itu masalah global, 30% dari populasi. Tapi terbanyak kedua setelah anemia defisiensi besi. Jadi ada penelitian yang dilakukan oleh orang Australia di Indonesia. Dikatakan berapa? 60-70% anak-anak toddler, anak-anak SD dilakukan di SD di beberapa kota di Indonesia mengalami anemia defisiensi besi. Ya, 60-70%. Dan sekitar sama 60-70% juga anak-anak Indonesia mengalami defisiensi vitamin D. Kebanyakan dari anemia penyakit kronis ini seringkali menyertai pasien dengan infeksi atau inflamasi yang berlangsung lebih dari 1 sampai 2 bulan. Jadi pasti didahului oleh anemia atau infeksi. Anemia penyakit kronis bukan karena defisiensi dari pabriknya, dari sumsum tulang, dan bukan pula disebabkan oleh kekurangan cadangan zat besi. Ini ditandai oleh hipoferemia ditanda dengan simpanan zat besi yang retikulo endotelial yang memadai. Jadi cukup zat besinya. Cuman banyak yang terdapat kesamaan klinis dan laboratorium antara anemia penyakit kronis dan anemia defisiensi zat besi. Namun pengobatannya sangat berbeda. Jadi kalau kita mendiagnosis banding, bisa ADB dengan APK. Karena inti dari APK itu adalah gangguan hemostasis. Oke, ini implikasi klinis dari anemia, ya. 50%, oh kalau yang ini dari 2013 dari penelitian oleh kelompok nutrisi. Jadi 50% defisiensi penyakit anemia defisiensi zat besi, tapi 42% disebabkan oleh infeksi. Ya, anemia defisiensi zat besi (ADB) dan anemia penyakit kronis ada dua bentuk anemia yang umumnya memiliki karakteristik saling terkait yang menyebabkan kita agak sulit mendiagnosisnya. Manifestasi klinis, parameter laboratorium juga hampir sama. Seperti yang saya katakan tadi, anemia adalah kurangnya konsentrasi hemoglobin. Tapi ingat, berdasarkan umur. Yang ini literatur adalah untuk oh, apa yang terjadi di sel-sel tubuh. Sekarang yang lagi ngehits atau ngetren adalah fungsi dari hepcidin. Saya balik ke senyawa besi atau zat Fe. Apa fungsinya apa sih? Zat besi adalah kofaktor enzim untuk respirasi dari mitokondria. Bila zat besinya berkurang, kompensasi dari zat besi ini berikatan dengan hemoglobin. Jadi bila zat besinya berkurang, yang berikatan dengan dia anemia, sehingga kompensasinya apa? Anaknya jadi sesak. Eh, Zat penting semua makhluk hidup. Karena apa?
bagian pengikat untuk transportasi oksigen oleh hemoglobin dan mioglobin. Tempatnya mana? Tempatnya di mana? Di usus. Absorpsi zat besi berada di usus. Penyimpanannya di dalam makrofag. Kecukupan atau ketersediaan zat besi dalam aliran darah itu yang kita sebut dengan eritropoiesis. Ya, kalau ini kompensasinya berdasarkan dari patofisiologi dari sistem eritropoiesis yang gambar tadi. Jadi apa? Jadi saat ini penilaian dari hepsidin, bila ada suatu inflamasi atau infeksi, kita bisa dapat mengatakan kalau ada gambaran hepsidin yang meningkat. Jadi kalau kita membuktikan apakah anak ini ada terdapat infeksi, bisa kita menilai dari kadar hepsidinnya. Ya. Kenapa anak-anak Indonesia mengalami anemia 60-70%? Karena apa? Absorpsi di khususnya yang harus dievaluasi. Intake-nya cukup atau tidak, dia bisa diabsorpsi atau tidak, pelepasan atau dia tidak bisa menyimpan di makrofag atau dibuang. Ya, ini adalah apa? Patogenesis dari APK yang kita lihat adalah hemostasis zat besinya, proliferasi dari progenitor dan produksi eritropoietin serta rentang hidup red blood cell, sel darah merah. Umur sel darah merah itu adalah 3 bulan. Jadi kalau kita mengevaluasi sel darah merah, kita evaluasi darah rutinnya adalah kalau kronis kita evaluasi 3 bulan sekali. Oke, jadi bila ada infeksi, hepcidin meningkat, menghambat perubahan dari ferroprotein, sehingga apa? Absorpsi dari zat besi menurun, nggak bisa dia menyerap zat besi yang kita makan. Zat besi itu dari luar. Jadi eh, terakumulasi di tempatnya di makrofag. Kalau terjadi inflamasi ini patogenesis di proses kenapa produksi eritropoietin terhambat. Oke, sebelum kita tahu ini abnormal, kita tahu normalnya berapa. Ini ada perbandingan parameter zat besi yang diteliti di Indian Journal pada tahun 2010. Menyebabkan ini pada penelitian ini yang mengatakan HB, MCP, MCH menurun pada anemia defisiensi zat besi dan anemia penyakit kronis, namun anemia penyakit kronis lebih rendah kadarnya dibanding anemia defisiensi zat besi. Zat besi menurun, ferritin serum menurun pada ADB tapi meningkat pada APK. Ini eh, jadi kalau membandingkan antara anemia penyakit kronis dengan anemia defisien zat besi, fokus pada ferritin serum. Ya, ini cara baca singkatnya. Mana yang sama-sama meningkat, sama-sama meningkat. Yang beda ferritin serum. Atau 0,1. Ini yang tadi ya, saya ternyata berulang-ulang. Oke. Nah, tata laksana. Tata laksana anemia penyakit kronik yang paling baik adalah mengobati penyakit dasar. Jadi, tahu sesuai dengan patogenesis dari anemia penyakit kronis. Apakah perlu ditransfusi? Tidak, tergantung klinis. Jadi, harus dipertimbangkan dengan cermat, mengingat transfusi ini efek sampingnya juga banyak. Transfusi diindikasikan untuk anemia yang berat,
atau telah membahayakan pasien, biasanya kita menilai kalau dia akut HB di bawah 8, perdarahan nyata bisa kita transfusi. Tapi dia kalau dia anemia kronik, HB di bawah 5 dan mengalami komplikasi respiratori, berarti sudah ada tanda-tanda distres nafas sesak. Kalau anemia defisiensi besi, tata laksananya pemberian suplemen besi. Tapi kalau pada anemia penyakit kronis, pemberian suplemen besi tidak bermanfaat karena pengobatannya ya penyakit kronisnya. Oke. Nah, jadi kalau zat anemia defisiensi besi itu suatu penyakit toh. Zat besinya kurang, obatnya suplemen besi. Tapi kalau anemia penyakit kronis harus cari dulu penyakit kronisnya itu apa, itu yang kita obati. Jadi APK itu suatu wujud klinis dengan berbagai penyakit yang mendasarinya. Ingat ya, passwordnya adalah berbagai penyakit. Jadi anemia penyakit kronis bukan suatu diagnosis, tapi merupakan suatu klinis. Dan ini penyakit terbanyak kedua setelah anemia defisiensi besi. Oke, cuman patofisiologinya mirip, laboratoriumnya mirip, tapi dasar dan pengobatannya berbeda. Oke, sebentar, 2 slide cukup. Ada pertanyaan? Daripada liatin pada ngantuk. Ada pertanyaan? Oh, Chiefnya mana? Yang tadi. Ada pertanyaan? Chiefnya siapa sih tadi?